Nah, kali ini, Ya. wah ini agak fenomenal nih. Sangat fenomenal. Kayaknya semua orang pasti tahu. Iya, benar. Ya, bro juga tahu kan? Sangat. Kalau ini agak seumur sama saya nih. Seberat. Berarti udah pernah nonton ya? Pasti. Jujur aja, memang dia terkenal. Iya, iya. Even dia sampai pernah ke Indonesia, saya tahu saya. Iya. Benar kan? Kembali. Kembali kan? Iya, benar. Nah, siapa lagi kalau bukan Mario Ozawa? Alias Miyabi. Jadi, Asik. kalau dia bukan semi, full. Kameranya full. Atas sampai bawah. Full. Ya. Sampai bentuk. Dan semuanya lah. Miyabi itu bener-bener kayaknya legenda artis dari Asia nih. Dari Jepang tepatnya. Ya, Jepang lah tepatnya. Dan dia tuh memang mukanya pun nggak Jepang banget. Ada blasteran dengan bule-bulenya gitu ya. Makanya dia tuh blasteran nama Prancis sebenarnya. Perancis. Ya, oke. Dia tuh lahir pada tanggal 8 Januari 1986 di Hokkaido ya. Jepang. Dan menurut saya sampai sekarang Miyabi itu masih terkenal, bro. Masih terkenal. Cuman udah mungkin umurnya sekarang udah sekitar 39 tahun. Iya, udah 39 tapi kalau Tapi masih main. Enggak. Dia udah pensiun. Kok tahu sih? Tahu dong. Kemarin gua telepon sama dia. Lu masih enggak? Enggak kayak gitu. Anaknya banyak ya di mana-mana ya. Tapi terbang semua kan. Di tisu paling banyak ya kan. Di tisu Anaknya tuh banyak loh sebenarnya loh. Iya. Cuman banyaknya di tisu sebenarnya kan. Dan yang gilanya, ayahnya itu seorang misionaris, bro. Misionaris. Nah, berdarah Kanada Prancis. Sedangkan ibunya dari Jepang. Jepang asli ya. Karena itu makanya kan karena blasteran jadi cantik gitu. Yang tadi gue bilang ada bule-bulenya kan. Makanya misionaris itu kan berarti kayak penginjil ya, Bre? Penginjil betul, penginjil. Posisi misionaris kan? Gue nggak tahu siapa sebenarnya. Kalau gue tadi Stan Harley, bro. Stan Harley. Kita bahas sedikit tentang awal karirnya Miyabi ini. Di tahun 2002, waktu Miyabi usianya 16 tahun, dia memulai debutnya sebagai model dulu nih pertama. Jadi awalnya tuh mungkin nggak ada niatan untuk dia pengen jadi seorang aktris lah gitu ya. Jadi modelnya tuh tampil dalam sebuah iklan televisi. Coklat. Di Jepang ya, betul, coklat. Coklat kan, namanya Dark Coklat. Dark Coklat ya. Jadi, coklatnya ditaburin ke badan. Kok gue jadi kebayangin ya, dasar. Namun Miyabi itu merasa dengan tinggi badannya yang hanya 162, ya kalau menurut gue sih kurang begitu tinggi ya. Ya standarnya cewek Asia sih. Nah, jadi karir modelnya tuh tidak akan terlalu sukses. Jadi dia merasa kurang tinggi lah gitu. Betul. Kalau untuk sebagai model kan harus tinggi, bro. Miyabi kan artis. Kan dia, ya kan kita udah tahu lah. Kalau Miyabi kan, kan kalau yang kayak Suki sama Ami gitu kan lebih semi lah. Oh ini kan jelas. Adam, janganlah. Jelas banget kan. Nah, terus dia bertobat, bro. Ya, terus ketemu bro, jatuh cinta. Bro mau gak? Why not? Yakin? Lanjut sampai atau hanya untuk pertanyaannya berat kan? Jadi kalau dia punya latar belakangnya begitu tuh, bro, siap gak? Tapi serius gitu, bukan untuk yang bro pikirin hanya untuk boleh lah. Gak apa-apa. Walaupun kalau bro jalan di mall. Tapi dia udah bertobat kan? Ya udah bertobat. Tapi kalau bro jalan di mall, banyak aktor yang pernah sama dia. Waduh. Gimana, Sok? Orang tuh kasih pertanyaannya gitu. Pertanyaan ketemu M ya. Itu bekas sih. M ya, udah dicukur belum? Kacau. Oke. Tapi kayaknya gua mendingan jomblo aja deh. Jomblo ya. I'm single, I'm happy. Jadi kita bicara lagi ke Miyabi nih. Miyabi ya. Jadi karena dia tidak terlalu sukses. Ya, di modeling. Akhirnya dia mikir nih. Ya. Gimana caranya dapat uang besar dan cepat. Iya, betul. Karena itu pada tahun 2005, di usia dia yang 19 tahun, dia terjun di dunia. Oke. Alias film dewasa ya. Ingat loh, duitnya besar dan cepat, bro. Betul. Mau nggak? Gua? Nggak. Loh, kenapa? Nggak ragu-ragu. Belum beres. Aja kan host yang satu lagi kan nggak ada nih. Nggak ada. Lagi casting kayaknya dia. Lagi casting di Jepang dia. Ya. Nah, akhirnya kan dia terjun ke dunia film dewasa. Ya. Nah, pertama dia syuting tuh deg-degan banget, bro. Oh iya? Jadi sampai dia tuh nggak mau lihat muka cowoknya. Muka pasangan lainnya? Tapi suaranya tetap keluar. Jadi menurut gua suaranya itu bukan dubbing. Enak juga sebenarnya.
Tapi dia gugup. Jadi dia kayak gedebok pisang ya, diem aja gitu ya. Gugup tapi bawahnya tetap. Iya. Okay. Karena keputusan itu sampai pernah diusir ya orang tuanya, bro. Sama orang tuanya pernah diusir. Ya, karena ya malu kan. Gitu. Sampai dijauhi juga dari lingkungannya loh, bro. Memang nggak gampang. Iya sih. Itu kan berat kan. Berat sih, berat. Tapi mungkin yang jauhi teman-teman ceweknya. Yang apa? Yang jauhi teman-teman ceweknya. Oh, teman cowoknya makin mendekat. Cowoknya dekat. Udah nggak? Iya. Aduh. Iya dong. Saya kasih teman saya deketin lah, bro. Tahu. Ikut. Open minded, bro. Ya, ada memang Miyabi itu di masanya tuh sangat terkenal sebenarnya. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia terkenal. Menurut saya nggak di Indonesia juga lah, kayak di Asia dan bule, karena dia kan ada campuran Prancis, jadi kan mungkin mukanya gampang diterima. Iya, betul. Bule-bule juga mungkin ya. Tapi di tahun 2012 Miyabi itu memutuskan untuk pensiun dari film dewasa. Dan dia jadi dia udah mau pensiun, dia maunya jadi berubah jadi influencer, content creator, dan pengusaha. Pengusahanya itu dia kayak buka cafe, lounge gitu, atau kosmetik. Terakhir gue sih ngelihat dia di YouTube-nya dia. Masih nyari? Masih, pengen tahu dong bro. Kan kita lagi bikin, sekarang ini kan mencari dong. Kalau saya YouTube lebih ke ajaran-ajaran agama sih, bro. Agama sesat, bukan? Bro, searchnya Miyabi gitu. Gitu ya. Oh gitu. Nah, Miyabi agak-agak gemuk sekarang, bro. Oh gitu. Agak gemuk sekarang gitu. Oke, jadi ya memang kalau bisa, karena kan udah tidak di dunianya kan, jadi dia keluar. Iya betul. Mungkin udah nggak jaga badan lagi. Betul. Dan mungkin kalau misalnya udah orang dia jalan-jalan di mall, ya orang udah nggak kenalin sih. Oh iya gitu. Udah agak gemuk bro, agak gemuk. Tapi mukanya kan mungkin. Iya sih. Masih. Tapi udah gemuk ini, bro masih mau? Enggak. Oh udah enggak. Enggak, kan mendingan single. Oke. Oke. Dan dia tuh bro pernah main film di Indonesia. Oh iya. Nah, sempat booming tuh di Indonesia kan? Menculik, ya sebenarnya boomingnya jadi Pro Kontra ya. Pro Kontra. Ya nama filmnya itu Menculik Miyabi. Iya. Di 2010. Iya betul. Gitu. Itu kan cukup heboh juga ya. Ya, banyak juga ada yang pertentangan sih, ada yang nentang nggak boleh gitu. Ya karena kan dengan latar belakang itu kan buat orang Indonesia kan kurang, konotasinya negatif lah. Misalnya image-nya orang udah pemain-pemain gitu kan, image-nya jadi buruk gitu kan. Tapi ada hal yang menarik nih bro tentang Miyabi. Jadi dia tuh pernah menyesali. Dan dia tuh bilang kalau lagi jaya-jayanya waktu itu kan, tahu sendiri kan, uangnya kan gede banget ya. Emang gede kalau main gitu bro? Gede. Berapa sekali? Gitu? Enggak tahu bro, gue kan kan dulu pernah. Pertanyaannya menjebak terus sih. Kira tahu gitu kan? Enggak tahu. Pokoknya yang pasti mah gede lah ya. Okay. Nah, cuman yang dia sesali itu waktu itu dia nggak pinter nabung. Ya, jadi foya-foya. Foya-foya terus. Jadi ya terlena lah, jadi lebih minum-minum, ya perawatan tubuh dia. Benar. Dan dia traveling juga ke luar negeri. Jadi tidak menabung gitu. Ya. Karena gaya hidup dia yang foya-foya itu kan. Jadi dia nggak punya tabungan, sampai saat ini dia tuh belum bisa punya rumah gitu kan. Padahal kan kalau waktu itu dia uangnya besar itu bisa beli beberapa rumah bahkan kan. Nah, yang saya bingung kan, bro tahu dari mana kok penghasilan dia gede gitu. Oh, gede, bro. Itu mas search Google juga tahu. Tahu. Jadi sekarang ini setiap dia kan dia punya bisnis juga. Ya, kira dia mau mulai nabung lah. Dia tuh nyisihin 30% lah dari penghasilannya untuk ditabung. Nah, untuk asmaranya gimana, bro? Jadi dia tuh pernah berpacaran, bro. Pernah pacaran? Ya, jadi ya sama seorang chef asal Filipina bernama Jose Sarasola. Dan lama loh. Dari 2017 hingga 2021. Oh, lama. Gitu. 4 tahun ya? Ya, 17, ya benar, 4 tahun dong. 4 tahun kan. Ya lumayan lama lah. Ya, lama. 2021 tuh Covid. Ya kan, jadi mungkin putusnya di Covid. Ya. Tapi dia sampai sekarang tuh belum menikah. Oh, dia belum menikah? Belum. Kalau dia mau sama bro, mau nggak? Karena saya udah nikah. Anda kan belum nikah? Nggak mau. Kenapa? Ya, kan saya udah nanya bro dulu. Mau dilempar saya lagi nih bola panasnya. Gantian. Kalau jalan-jalan di tempat umum. Kita juga pengen tahu dong alasannya apa kan gitu. Dan kita lanjut saja ke topiknya ya. Jalan tempat umum. Tadi apa dulu? Terusin dulu. Banyak yang nyapa bro. Saya oh itu. Ya. Jadi dia tuh agak tertutup. Oh iya. Nah yang uniknya itu dia malah nggak percaya sama cowok. Kenapa? Kurang percaya gitu sama. Tuh? Ya kenapa? Karena mungkin karena mainnya sama cowok kan. Apa tuh? Mungkin video dia banyak yang nonton bro. Oh iya. Jadi mungkin dia. Oke. Ya memang sih dia jadi takut sama cowok. Dia jadi mikir ya cowok tuh hanya mau berhubungan sama dia doang. Iya. Fantasi dia terkabulkan gitu ya. Iya benar. Tapi ini bro pikirin sama dia kan pasti ke sana.
Betul juga sih. Ya itu sih memang manusiawi ya. Kalau saya pas baca ini lebih mikirnya untuk nyadarin dia sebenarnya kalau gitu. Saya kenal. Kalau bro kan tadi udah ngakui kan? Ngaku. Kan yang kita bahas kan Cewek. cewek. Iya. Tapi film itu tidak akan ada kalau tidak ada lawan mainnya. Ah benar. Cowoknya berarti kan? Nah, mungkin dong main sendiri. Betul. Tapi ada juga yang main sendiri kan. Ini gue seneng nih. Kayaknya cowoknya kan pasti yang ganteng gitu kan, masih muda gitu ya. Kayak siapa? Jadi dia terkenal. Terkenal. Di Indonesia itu ada julukannya. Oh. Kakek Billy Glenn. Gua lagi namanya tuh Kakek Sugiono. Wah, Sugiono. Nah, itu itu kan kakek legend, guys. Ya itu terkenal lah. Jadi even kita sebagai laki-laki pun mengakui kita kalah sama dia ya. Oh, gue enggak. Bro. Kalah bro, kita kalah lah bro. Dia sama cewek-cewek cantik semua. Bro. Kakek Sugiono itu punya nama panggung. Namanya tuh Shigeo Tokuda. Tapi yang lebih terkenal lah Kakek Sugiono lah. Betul, dia Indonesia. Dan booming loh dia. Ya, tapi itu nama panggung ya. Karena nama aslinya memang dirahasiakan. Dia tuh seorang aktor film dewasa dari Jepang. Dan saat dia berusia 86 tahun, dia masuk Guinness World Record. Kenapa ya bro ya? Dia sampai 86 tahun pun masih. Karena duit bro. Tapi kan karena duit. Jadi sedikit cerita nih tentang Kakek Sugiono tuh. Dia tuh dulunya pekerja biasa aja. Gitu. Ya, karena pengen cepat dan kaya lagi. Nah itu lagi. Jadi ditawarin, terus udah gitu uangnya besar. Dan yang hebatnya tuh gini. Maksudnya yang saya bingung sama dia bro. 86 tahun, tapi bisa. Ah itu dia. Kan gue bilang kita umur 86 belum tentu segini bro. Gede nggak dia? Kakek Sugiono gede nggak? Gue belum nonton ya. Gue belum nonton ya. Itu mau dijebak bisa. Tadi gue informasinya belum beres nih. Jadi Kakek Sugiono kita bilang ya biar gampang ya. Dia tuh masuk Guinness World Record dinobatkan sampai masuk loh. Dinobatkan sebagai aktor film dewasa tertua di dunia. Untuk film. Kayak dia tuh sebenarnya legenda di industri film Jepang nih. Jadi ya mungkin even Miyabi pun mungkin pernah Kakek Sugiono. Ah itu gue nggak tahu Gue belum menemukan. Gue nggak nonton Sugiono beneran. Cuman gue tahu dia. Gue takutnya kan gini. Takutnya lagi nonton dia kena serangan jantung. Gimana gitu. Nah makanya dia kuat banget lah kalau kita bilang. Nah yang uniknya bro, biasa itu kalau pemain film itu mulai dari muda kan. Ya. Kakek Sugiono enggak loh. Dia mulai dari tahun 60 tahun. Oh, 60 tahun dia mulainya. Gila nggak? Dulu ya. 2 kali umur gua. Baru mulai. Pede lagi gitu kan. Pede. 300 film. Wah, gila. Berarti 300 film, 300 wanita yang berbeda. Apalagi kan kita tahu ya. Cewek-cewek Jepang cantik-cantik ya. Copot. Oh, kita bahas dulu sedikit nih tentang biodata. Sedikit aja ya. Kakek Sugiono itu lahir 18 Agustus 1934. Dan sekarang ya udah berusia 90 tahun, bro. Gile, keren ya. Panjang umur, 300 film. Pas kita tanya rahasianya biar panjang umur gimana, kakek? 300 film. Kayak film 300, bro. Sparta dia. Jadi awalnya Kakek Sugiono itu bekerja sebagai karyawan dari Biro Perjalanan. Travel agent lah. Ya, travel agent. Dan dia tuh suka jadi pemandunya. Pemandu wisatanya kan. Awalnya. Dan dia tuh sering jadi pergi kemana-mana kan. Nah ketika di hotel kalau ada waktu luang tuh dia suka nonton film dewasa. Memang dia penonton bro. Sambil jadi kemana-mana gitu. Apa bro? Pakai tisu lah. Dan dia juga tuh kolektor film-film dewasa. Nah kalau dia pulang kerja tuh dia suka mampir ke toko. Jadi dulu dia penikmat kali ya? Penikmat betul. Jadi waktu dia pulang kerja dia tuh mampir ke toko untuk beli film dewasa. Gitu. Zaman dulu mungkin masih zaman CD kali gitu CD ya gitu. Atau kaset-kaset gitu ya. Karena memang di industri di Jepang tuh terkenal bro. Oh iya terkenal gitu banget. Dan legal sih ya. Ya legal sih gitu kan. Nah jadi waktu itu dia tuh ada satu judul film yang film dewasa tentunya ya, yang dia tuh gak bisa temuin. Jadi akhirnya dia langsung ngedatengin ke rumah produksi film tersebut. Nah di saat itu dia bertemu sama sutradara dari film itu. Dan sutradara itu tertarik karena wajahnya yang nakal. Kakek-kakek nakal gitu ya. Akhirnya si sutradara itu menawarkan untuk dia terjun ke bisnis ini, jadi pemain. Nah, kenapa si sutradara itu menawarkan Kakek Sugiono kan, yang namanya film-film gitu kan pasti yang muda-muda kan. Ternyata memang karena umurnya juga ya. Karena memang saat itu yang pemain lansia itu jarang dan lagi booming.
Ya. Akhirnya si kakek ini cocok banget nih mukanya. Ya, mungkin gitu. dia di apa sih ibaratnya kalau casting ya, Pak. Di casting, Di castingnya mungkin ternyata kuat juga dia kan. Gitu. Betul. Kan nggak sembarang kakek nih. Nggak sembarang kakek. Gitu kan. Karena kan tanpa dia sadari secara biologi kan makin tua makin betul menurun kan. Awalnya sih dia ragu ya dan sempat menolak sih. Tapi sang sutradara berusaha meyakinkan dengan janji-janji yang luar biasa lah. Pokoknya akan dibikinkan skenario khusus untuk debutnya, yaitu ceritanya dia jadi guru sekolah. Make muridnya gitu. Itu ceritanya. Tapi kalau gitu. ragu sih mungkin enggak lah, Bro. Hah? Kalau ragu sih enggak. Ragu karena dia udah punya bini, Bro. Dan ternyata setelah dia melaksanakan syuting tersebut, sukses, Bro. Sukses. Jadi memang film si Kakek Sugiono itu ada positifnya, Bro. Membuat lansia-lansia itu pada berpikir positif. Gila, Kakek Sugiono aja bisa, masa gua nggak bisa? Hayu, gaskeun gitu. Jadi kan dia jadi kayak role model nih. Role model. Orang kakek-kakek tua kok ya bisa memuaskan betul. lawan mainnya yang dari semua generasi loh. Semua generasi. Dari umur 30, dari si cucu gitu kan. Dari si cucu, buyut, anak sampai ke nenek-nenek juga. Iya benar. Sikat semua, Bro, gitu kan. Rahasia dia itu ada satu, Bro. Menurut dia nih ya. Iya, iya. Jarang makan daging, Bro. Oh gitu ya? Daging merah mungkin ya. Jadi makannya apa dia? Dia banyaknya telur, sayur, ikan. Mulai hari ini gue akan makan sayur, telur, ikan. Oh, kalau gue nggak perlu. Nggak perlu ya? Karena Bro udah susah ya. Kalau susah gini ya, gue kalau susah ya boleh, Bro. Nggak perlu, karena gue masih pede, Bro. Masih pede. Nah, waktu tahun 2011 yang lalu, Kakek Sugiono itu tercatat mendapatkan penghasilan sebesar 500 USD per hari. Atau sekitar 7 juta per hari per cewek per film. Jadi lumayan sih, dapat 7 juta lumayan kan? Per ketrot. Ketrotnya bisa berapa sih? Nih, Bro, film itu endingnya apa? Cerot. Nah, nggak ada cerot, nggak ada ending, Bro. Nggak ini. Emang bener kan? Iya, kayak nggak meledak-ledak gitu ya. Yang ditunggu itu gitu ya. Ya, oke, kita balik lagi ke Kakek Sugiono ya. Jadi Kakek Sugiono itu udah nikah dan mempunyai 2 orang anak. Bahkan dia tuh udah punya cucu sekarang. Pada awalnya dia memang menyembunyikan profesinya kepada keluarganya. Tapi kan susah juga ya. Susah. Film itu kan akses lah. Apalagi udah booming gitu kan. Nah, pernah beberapa tahun yang lalu rahasia ini tuh hampir ketahuan. Yaitu ketika perusahaannya mengirimkan naskah melalui fax ke rumahnya. Tapi cuma nanya, Bro. Naskah film bingung juga kan? Apa naskahnya, Bro? Ya kan kalau di Jepang tuh kadang suka ada ceritanya dulu, Bro. Kan kayak dia jadi guru. Ya kan, jarang nonton, Bro. Ya, jadi Kakek Sugiono memasuki ruang kelas gitu. Oh, jadi ada role model. Iya, oke. Naskahnya lah. Gitu. Nanti udah ke bawahnya gitu. Jadi kalau 10 halaman satu yang ceritanya 2 sampai 9 enggak, yang terakhirnya cerot gitu. Jadi si fax itu terbaca sama salah satu anggota keluarganya. Yang halaman pertama kan gitu. Wih, apa nih gitu kan. Masuk ke sekolah. Masuk sekolah. Belajar gitu. matematika. Iya. Cuman untungnya di naskah tuh ditulis nama panggungnya. Si kakek itu masih bisa mengelak lah. Tapi akhirnya masih tahu lah, Bro. Kan? Iya, akhirnya ketahuan juga. Jadi ketahuan itu suatu hari saat dia berjalan-jalan dengan istrinya, ada seorang penggemar dia. Fansnya. Minta tanda tangan Kakek Sugiono. Minta tanda tangan. Istrinya terkejut kan. Ternyata selama ini gue punya suami kuat banget gitu. Pantesan lu lancar banget gitu uangnya kirim ke dia ya. Jadi akhirnya si istrinya tuh gak marah ya. Lancar dua-duanya, Bro. Lancar dua-duanya. Duit lancar, kekuatan lancar. Kekuatan lancar. Ya pada akhirnya memang si istrinya setelah mengetahui tidak marah. Cuman istrinya tuh hanya khawatir sama kesehatannya. Karena kan itu bisa aja tiap hari, Bro. Tapi kan sehat. Oh ya olahraga. Sehat, Bro. Iya, itu kan kardio sebenarnya. Kardio. Kardio. Sampai keringetan. Nah, jadi kan kita udah beres nih. Beres. Akhirnya trot-trotan. Capek gue Family Seeker pasti punya pengalaman berbeda. Ya. Dan artis yang berbeda-beda. Betul. Coba komen. Ya, kira-kira siapa yang mau dibahas nih? Jangan dibahas lagi, Bro. Kira-kira menurut kalian. Tapi kan gini, Bro, kita bahas kan Asia. Oh iya, Asia. Iya. Bulenya belum loh nih. Aduh, lebih gila lagi kan. Bener nggak? Iya. Bule loh, Bro. Tapi kita channel ini pernah bahas artis bokep pertama
Pernah ya? Ada. Oh, Namanya Bro yang bawain. Dinda Deep Throat. Kalian boleh search Kayaknya harus bahas lagi awal yang video. Yang bulenya deh. Kayaknya cukup deh, Bro. Dulu kan ada film kayak gini ya. Film bule kan tahu kan banyak kan. Keringetan gua, Bro. Oke, Oke, publisikan banyak gitu ya. Kalau misalnya kalian memang suka dengan video ini, dikasih like-nya, jangan lupa tulis di komen ya. Gimana nih pembawaan Bro Resa kali ini ya. It's a wrap. Stop.